Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam Bincang 56 dan saya masih berada di Kabupaten Kapuas Hulu. Di sini saya ingin mengetahui terkait kesiapan pelaksanaan Pilkada serentak di tahun 2020, tepatnya di Kapuas Hulu. Sejauh mana persiapannya? Untuk itu kami juga telah menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya, yaitu Ketua KPU Kabupaten Kapuas Hulu. Halo, apa kabar Bang Ahmad Yani? Alhamdulillah baik. Baik ya, dan nampaknya sekarang sudah mulai disibukkan dengan tahapan pelaksanaan pilkada serentak yang nanti akan diselenggarakan di bulan 11 September. Ya, September. Bulan 9 ya. Oke. Nah, terkait tahapannya sendiri Bang Ahmad Yani, sudah sampai mana ini? Oke. Pertama kami mewakili KPU Kabupaten Kapuas Hulu ucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Kapuas Hulu yang telah memberikan kontribusi terbaiknya untuk pilkada ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena untuk 7 kabupaten yang menyelenggarakan pilkada serentak di Kalimantan Barat, Kapuas Hulu yang pertama melakukan penandatanganan NPHD. Yang pertama itu artinya memang penyelenggara di Kapuas Hulu ini memang sudah benar-benar siap untuk pelaksanaan pilkada di tahun ini. Betul, karena Kapuas Hulu yang pertama dari 7 kabupaten yang akan melaksanakan pilkada di tanggal 26 September yang lalu. Karena deadline NPHD itu tanggal 1 Oktober 2019. Dan alhamdulillah kita menjadi kabupaten yang pertama menandatangani NPHD ini. Kenapa saya perlu sampaikan ini, bahwasanya NPHD ini adalah passwordnya atau kata kunci dalam pelaksanaan pilkada serentak. Karena kalau tidak dibiayai atau tidak difasilitasi oleh pemerintah daerah terkait dengan anggaran, pilkada serentak ini tidak bisa terlaksana atau akan ada hambatan kemudian terhadap pelaksanaannya ke depan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga mengapresiasi atas dukungan dari pemerintah daerah yang sangat sigap, terutama terkait dengan hasil evaluasi dan catatan kami terhadap pilkada serentak 2019 yang lalu, yaitu terkait dengan tenaga badan ad hoc kita di PPK, PPS, dan KPPS. Dan dalam hal ini pemerintah daerah menggratiskan surat keterangan kesehatan ketika misalnya masyarakat ingin menjadi bagian dari penyelenggara, baik itu PPK, PPS, dan KPPS. Jadi surat keterangan kesehatan itu digratiskan. Kemudian yang kedua, Pemda juga memberikan fasilitasi layanan kesehatan selama yang bersangkutan bertugas menjadi penyelenggara sampai dengan terpilihnya calon Bupati dan Bupati Kapuas tahun 2020. Kemudian yang ketiga juga terkait dengan fasilitasi di kecamatan, karena kita luas wilayahnya luar biasa, ada 282 desa dan kelurahan dan 23 kecamatan. Maka untuk itu kita perlu berinovasi dalam tanda kutip untuk menjemput dan memberikan ruang seluas-luasnya pada masyarakat untuk berkontribusi. Maka kita buat perwakilan dalam tanda kutip di kecamatan untuk menerima dokumen. Jadi kalau misalnya mereka mesti mengantarkan ke Putusibau, ini butuh biaya dan lain-lain. Jadi kita inisiasi dibentuk petugas di kecamatan, sehingga akan mengurangi jarak tempuh dan biaya ke Kabupaten Kapuas Hulu. Jadi saat ini sudah sedang berlangsung tahapan pembentukan Badan ad hoc. Badan ad hoc, yaitu untuk panitia penyelenggara seperti PPK, PPS begitu ya. Nah, untuk partisipasi dari warga sendiri ataupun motivasi mereka untuk tergabung menjadi bagian badan ad hoc ini seperti apa antusiasnya? Oke, pertama saya perlu sampaikan terkait dengan jadwal rekrutmen ini. Kalau untuk panitia pemilihan kecamatan itu sudah kita laksanakan di tanggal 15 Januari sampai dengan 14 Februari yang lalu, dan sudah kita kukuhkan, sudah kita lantik PPK se-Kabupaten Kapuas Hulu di tanggal 29 Februari 2019. 2020 maksudnya. Ada 115 PPK dari 23 kecamatan yang ada. Kemudian selanjutnya kami juga melaksanakan rekrutmen PPS yang sedianya sudah kita laksanakan di tanggal 15 Maret sampai dengan saya ulangi, pada tanggal 15 Februari sampai dengan 14 Maret. Dan saat ini sudah selesai tahap seleksi tertulis. Nah, terkait dengan antusiasme masyarakat, saya pikir sangat baik dan kami menyambut baik juga karena masyarakat pengen berkontribusi, pengen ikut andil menjadi bagian dari penyelenggara pemilihan
baik itu PPK maupun PPS. Terbukti di beberapa kecamatan jumlah pendaftarnya lebih dari 20. Nah, ini juga lebih dari 20 di tiap kecamatan. Di tiap kecamatan. Nah, ini juga menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat untuk berbuat dan ambil bagian lah menjadi penyelenggara sangat tinggi. Kemudian di PPS juga seperti itu, ada di beberapa desa atau kelurahan yang jumlah peminatnya lebih dari 10 orang. Apa kira-kira yang membuat warga ini begitu antusias untuk tergabung berpartisipasi menjadi bagian dari penyelenggara begitu? Kalau misalnya kita mengingat pemilu sebelumnya, Pilpres, justru ada kejadian-kejadian yang kurang mengenakan terkait dengan PPS dan PPK ini. Pertama saya pikir terkait dengan minat ini ada hubungannya dengan jenis pemilihannya. Saya pikir itu pertama, karena kalau misal pemilu itu kan ada 5 jenis yang jenis surat suara yang mesti diolah atau dikelola. Nah, sementara untuk pilkada ini tergantung jenis pemilihannya. Kalau pemilihan gubernur digabungkan dengan bupati atau wali kota, berarti ada 2 surat suara yang akan dikelola oleh teman-teman. Tapi kalau misalnya pemilihan bupati cuma 1 surat suara. Nah, mungkin dari segi beban kerjanya akan lebih ringan begitu, hanya 1 surat suara. 1 surat suara saja yang harus dihitung nantinya dan direkapitulasi. Nah, tentu ini juga berpengaruh terhadap minat tadi. Terus satu. Kemudian yang kedua terkait dengan akses informasi, saya pikir. Karena sekarang kan masyarakat sudah melek IT lah istilahnya kan, kita juga melakukan sosialisasi di media sosial seperti Facebook, kemudian di IG dan website dan grup-grup WA, dan memang kebanyakan yang ikut serta ini adalah kaum anak-anak muda itu. Anak-anak muda milenial. Memang persyaratannya apa saja sih untuk tergabung? Karena persyaratannya juga sudah lebih disederhanakan. Dalam arti usia misalnya minimal 17 tahun. Sudah 17 tahun, kemudian artinya kan anak-anak SMA atau baru tamat SMA bisa yang sudah punya hak pilih tentunya. Iya, pastinya sudah punya hak pilih. Kemudian berdomisili di wilayah setempat, misalnya di kecamatan atau desa yang bersangkutan, tergantung jenis badan ad hoc-nya. Kalau PPK berarti di wilayah kecamatan. Kemudian syarat-syarat yang lain juga hanya syarat administrasi berupa misalnya surat keterangan kesehatan, kemudian surat-surat pernyataan yang mesti ditandatangani. Jadi memang syaratnya lebih dipermudah atau lebih simpel sehingga lebih banyak orang bisa ikut berkontribusi. Kemudian yang dipilih nih, yang dipilih itu yang seperti apa? Sedangkan kalau misalnya semuanya ikut kayak tadi satu kecamatan ada 20 orang yang mendaftar untuk memenuhi syarat, pasti semuanya juga secara administratif memenuhi. Nah, yang diambil ini apa yang dikhususkan? Ya, jadi perlu kami sampaikan terkait dengan tahapan ini ada 3 tahap. Ya, untuk menyeleksi calon anggota PPK, misalnya pertama itu seleksi administrasi, kita lihat dokumen-dokumen yang disampaikan apakah memenuhi syarat atau tidak. Kemudian yang kedua seleksi tertulis. Nah, seleksi tertulis ini terkait dengan pengetahuan pemilihan. Nah, kemudian selanjutnya seleksi wawancara. Wawancara ada 3 komponen yang kita gali. Pertama terkait dengan integritas penyelenggaranya, kemudian yang kedua terkait dengan rekam jejak, kemudian yang ketiga terkait dengan pengetahuan pemilihannya. Berarti nanti ada poin-poin yang menentukan seperti tadi tes tertulis juga begitu ya. Nilai yang tertinggi berarti nanti yang diambil. Baik, Bang Ahmad Yani, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai kesiapan pelaksanaan Pilkada serentak di Kapuas Hulu. Tapi usai jeda berikut tetaplah bersama kami dalam Bincang 56. Masih belum mendapatkan bansos? Sembako yang diterima berkualitas buruk? Atau ada dugaan penyelewengan bansos? Cegah korupsi dari ujung jari dengan Jaga. Jaga, platform pencegahan korupsi, kini mengembangkan fitur baru untuk pelaporan dan cari tahu informasi seputar bansos. Caranya mudah, hanya dengan mendownload aplikasi Jaga atau segera kunjungi website www.jaga.id. Gunakan fitur login atau daftar untuk masuk ke akun Jaga. Klik cari tahu, pilih provinsi dan kabupaten untuk melihat informasi lengkap seputar data bansos dan panduan bansos COVID di daerah tersebut. Lalu, apabila ada yang ingin kamu sampaikan, klik
sampaikan keluhan. Isi form keluhan dengan pilih topik yang dikeluhkan, cantumkan NIK dan nomor HP yang bisa dihubungi. Lalu, upload bukti apabila ada. Laporanmu akan langsung diteruskan ke pemerintah daerah terkait. Tenang saja, informasi pribadimu akan dirahasiakan. Yuk, jagain bansos bersama! Jangan jadikan kendaraan sebagai senjata pembunuh di jalan raya. Hindari korban fatalitas kecelakaan lalu lintas. Ingat dengan 3S. 1. Siap pengemudi. 2. Siap kendaraan. Tiga, siap mematuhi peraturan berlalu lintas. Menuju Indonesia tertib. Bersatu, keselamatan nomor 1. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Masih dalam Bincang 56 dan tentunya masih bersama Ketua KPU Kabupaten Kapuas Hulu untuk memastikan sejauh mana kesiapan penyelenggara dalam pelaksanaan Pilkada serentak di tahun ini, tepatnya di Kabupaten Kapuas Hulu. Baik, Bang Ahmad Yani, tadi Abang telah menjelaskan mengenai tahapan yang saat ini sedang berlangsung. Nah, kemudian juga kriteria yang ingin bergabung di dalamnya untuk jadi anggota NHOX begitu ya. Nah, setelah tahapan ini, tahapan apa lagi selanjutnya yang akan dijalani? Oke. Kalau di kita sebagai penyelenggara ada 2 tahapan. Pertama tahapan persiapan, kemudian yang kedua tahapan pelaksanaan. Nah, kalau terkait dengan rekrutmen badan ad hoc tadi adalah hubungannya dengan tahapan persiapan. Persiapan ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan penyelenggaraan atau pelaksanaan. Nah, saat ini kita sudah melewati atau memulai tahap pencalonan. Tahapan pencalonan terkait dengan penyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan. Nah, sudah kita lakukan di tanggal 19 Februari sampai dengan 23 Februari yang lalu. Dan sudah ada yang mendaftar? Sudah ada yang mendaftar, ada 1 bakal pasangan calon yang mendaftar ke kita di tanggal 23 Februari 2020 yang lalu. Hanya ada 1 dari jalur independen? Iya, hanya 1 saja yang mengajukan atau menyampaikan dokumen dukungan kepada kita. Syarat dukungannya jika ingin mencalonkan diri di luar jalur partai seperti apa? Berapa banyak yang harus diserahkan? Nah, terkait dengan syarat minimal dukungan, untuk kita di Kapuas Hulu itu 10% dari jumlah DPT, dari jumlah penduduk yang terdaftar dalam DPT di pemilu atau pemilihan terakhir. Nah, kita kemarin di 2019 jumlah DPT kita ada 178.935 pemilih. Artinya 2019 itu iya, berarti 2019. Belum diperbaharui angka yang sekarang. Kemungkinan bisa berubah, tapi mungkin cuma sedikit kali ya. Iya, karena itu kan ketentuannya seperti itu, DPT pemilu atau pemilihan terakhir. Ya. Kemudian 10% dari 17.935 itu adalah saya ulangi,
10%-nya adalah 17.894. Nah, Oke. jadi inilah jumlah minimal yang mesti disiapkan atau disampaikan ke kami oleh bakal pasangan calon tadi. Kemudian selain jumlah minimal juga jumlah minimal sebarannya. Nah, sebarannya mesti tersebar di lebih 50% jumlah kecamatan. Nah, kalau misalnya kita di Kapuas Hulu ini ada 23 kecamatan, berarti minimal itu ada 12 kecamatan sebarannya. Jadi seperti itu. Jadi dukungannya dalam bentuk misalnya fotokopi KTP atau seperti apa? Kalau dukungannya sendiri terkait dengan bakal pasangan calon perseorangan ini, dia mesti membuat surat pernyataan, pernyataan dukungan. Nah, namanya POM B1. Nah, misal saya ingin mengajukan diri sebagai bakal pasangan calon, saya mesti mendapatkan dukungan sejumlah 17.894 pemilih. Ya. Yang di surat pernyataan tadi dilampirkan fotokopi KTP elektronik atau surat keterangan elektronik yang ditandatangani oleh pendukung tadi yang memberikan dukungan. Jadi hanya KTP elektronik dan surat pernyataan dukungan yang menjadi syarat tadi. Nah, berarti yang satu orang ini yang mengajukan di jalur independen sudah memenuhi minimal jumlah dukungan. Bagaimana dengan keaslian dari jumlah dukungan tersebut untuk membuktikan bahwa ini benar-benar real begitu? Iya. Jadi terkait dengan tahapan pencalonan untuk jalur perseorangan, kenapa ini kemudian lebih awal? Karena memang prosesnya agak panjang. Ada verifikasi administrasi, ada verifikasi faktual nantinya. Nah, untuk memastikan apakah nama yang tercantum dalam daftar dukungan itu benar-benar mendukung, kan kita mesti memverifikasi. Betul. Misalnya saat ini kita sedang melakukan tahapan verifikasi administrasi yang kita sudah mulai dari tanggal 27 Februari sampai dengan tanggal 25 Maret nantinya. Nah, kita mengecek jumlah dukungan, apakah ada kegandaan dan lain sebagainya. Misalnya ada yang statusnya ASN misalnya. Nah, itu kan kita verifikasi. Nah, kemudian untuk memastikannya kembali kita mesti memfaktualkannya atau memverifikasi faktual ke lapangan. Jadi langsung di survei begitu disamakan datanya atau seperti apa? Ya, itu tadi tahapannya di verifikasi administrasi dulu. Setelah verifikasi administrasi selesai, kita sampaikan kepada PPS, kemudian PPS nanti akan melakukan verifikasi faktual ke daftar nama pendukung tadi. Oke, berarti PPS yang bergerak Iya, di PPS nanti lapangan yang ya? melakukan verifikasi faktual. Nah, itu didatangi satu persatu sesuai dengan nama yang tercantum di desa atau kelurahan pendukung yang bersangkutan. Oke, satu persatu. Iya. Baik. Dan nanti untuk hasilnya sendiri kalau misalnya tidak sesuai dengan faktanya seperti Oke. apa? Jadi terkait ini sebenarnya masih kedepannya sih tahapannya. Untuk tahapan verifikasi faktual itu ada 3 tahap. Pertama, petugas kita PPS mendatangi langsung pemilih tadi yang tercantum namanya dalam daftar dukungan untuk memastikan apakah betul yang bersangkutan memberikan dukungan atau tidak. Nah, bagaimana kita memastikan pemilih itu memberikan dukungan atau tidak? Ya. Pertama karena ada daftar namanya tadi secara administrasi berarti memberikan dukungan. Nah, cuma kan mesti kita pastikan apakah pemilih itu betul-betul memberikan dukungan. Kita tanya sama pemilih, apakah betul Bapak memberikan dukungan pada bakal pasangan calon A misalnya. Untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu tahun 2020. Kalau misal yang bersangkutan mengatakan bahwa dia memberikan dukungan, berarti nama tersebut memenuhi syarat. Nah, tapi kalau misal menolak atau tidak memberikan dukungan, dia bisa menandatangani surat pernyataan. Nah, jadi kita bisa komplain juga kalau memang ternyata kita tidak pernah memberikan dukungan, apalagi memberikan KTP kepada bakal pasangan calon tertentu. Iya. Nah, kemudian yang kedua, kalau misal tahap pertama ini tidak bisa tercover semuanya, kita berkoordinasi dengan LO atau tim penghubung dari bakal pasangan calon di desa atau kelurahan yang bersangkutan untuk menghadirkan mereka di suatu tempat. Nah, misalnya di balai desa atau di balai pertemuan di kampung kan, sehingga bisa diverifikasi secara faktual secara kelompok gitu. Itu dan itu lebih cepat ya. Iya. untuk Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, kalau misalnya setelah dikumpulkan dan diinformasikan ada juga yang masih belum datang atau belum hadir, bisa mendatangi langsung petugas kita di sekretariat PPS-nya untuk memastikan bahwa yang bersangkutan memberikan dukungan. Jadi kita memberikan ruang yang cukup luas pada masyarakat kalau misalnya ingin memastikan dukungannya tidak hilang gitu. Nah, jadi ada tahapan-tahapan tadi sehingga bisa dilakukan konfirmasi ke petugas kita. Oke, untuk satu kecamatan itu dibutuhkan petugas PPS berapa banyak? Kalau untuk
PPS dia kan wilayah kerjanya di desa atau kelurahan. Jumlah PPS itu 3 orang, masing-masing desa atau kelurahan 3 orang. Masing-masing desa. Kalau untuk 3 PPK orang. itu 5 orang di kecamatan. Dan tadi yang untuk memverifikasi data yang memberikan dukungan itu kan PPS langsung. Iya, Dari satu betul. desa 3 orang. yang bekerja untuk Iya. memverifikasi data-data tersebut ya. Betul. Itu cukup jumlahnya. Ideal Ini tidak kan 3 orang PPS untuk ini kan satu desa? dibantu dengan sekretariat juga. Oke, jadi ada bantuan. Jadi ada juga. sekretariat 3 orang, jadi satu desa itu jumlahnya 6 orang. Mhm. Dan jumlah sebaran dukungan ini kan tidak berkelompok di satu titik tertentu. Mhm. Dia menyebar di 23 kebetulan yang bakal pasangan calon yang menyerahkan dokumen ke kita itu sebarannya di 23 kecamatan. Merata ya di Iya, di merata semua jumlah kecamatan tapi tidak ya? di semua desa. Mhm. Nah, bisa saja misal di satu desa itu jumlah dukungannya 10, misal 20 sampai dengan 50 orang gitu. Artinya kan masih bisa kita cover lah untuk jumlah dukungan yang tidak terlalu banyak itu. Mhm. Baik, berarti hanya ada satu ya, bukan Iya. baru satu, tapi sudah dipastikan hanya ada satu, Iya, hanya ada satu. dari jalur independen. Kemudian setelah tahapan ini, tahapan apa lagi selanjutnya, Bang? Kemudian kami untuk tahapan selanjutnya nanti kan ini tahapan ini yang sangat penting di pemilihan serentak ini, yaitu tahapan pemutahiran daftar pemilih. Oke. Nah, daftar kalau pemilih. misal kita mengikuti perkembangan di 2019 yang lalu, ada namanya gerakan coklit serentak. Nah, seperti apa itu? Gerakan coklit serentak. Gerakan coklit serentak itu ya adalah sebuah gerakan yang menyerentakkan proses pencatatan dan penelitian pemilih. Mhm. Nah, jadi coklit serentak itu petugas kita namanya PPDP nanti akan datang ke setiap rumah warga untuk mendata pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di pilkada serentak nantinya. Nah, jadi kan kita menerima data dari pemerintah, dalam hal ini Kemendagri, yang diturunkan ke kita berupa DP4, kemudian kita sinkronisasikan dengan DPT Takhir. Kemudian DPT Takhir ini dan DP4 ini kita jadikan daftar pemilih untuk di coklit tadi. Untuk di coklit datangi langsung ke masing-masing pemilih. Nah, itu jadwalnya di tanggal 18 April sampai dengan 17 Mei. Jadi serentak secara nasional. Kalau misal ada 270 daerah yang melaksanakan pilkada, berarti ada di 270 daerah yang melaksanakan pilkada melakukan coklit serentak. Oke, kalau untuk saat ini berarti belum diketahui jumlah DPT pastinya berapa? Belum, karena masih dalam proses, belum sampai ke situ. Oke, baik. Nah, memang banyak sekali ya tahapan-tahapan. Iya. Bagaimana dengan kesiapan logistiknya sendiri, Bang Ahmad Yani? Kalau untuk logistik, emang kita saat ini belum melakukan tahapan itu karena masih cukup panjang waktunya, kurang lebih ada 200 hari lebih menuju ke 23 September. Jadi kita fokus ke persiapan terkait dengan pemutahiran daftar pemilih ini. DPT dulu Iya. ya, baru selanjutnya nanti bisa disesuaikan Iya. dengan logistik. Karena logistik itu bisa kita penuhi sesuai dengan kebutuhan. Nah, Iya. untuk memastikan berapa jumlah kebutuhan, berarti kan mesti ada datanya dulu. Betul. Data pemilihnya berapa Data yang dulu yang harus valid ya. Iya, betul. Baik, kita masih akan kembali. Pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami dalam Bincang 56. DPRD Kota Pontianak menampung aspirasi, menjembatani dan merealisasikan kepentingan rakyat untuk kesejahteraan bersama. Ayo tonton TVRI, media pemersatu bangsa. TVRI, media pemersatu bangsa.
Mulai monitor spektrum frekuensi radio kelas 2 Pontianak, senantiasa memberikan pelayanan yang optimal, terdepan dalam pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah Kalimantan Barat, agar terciptanya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya spektrum frekuensi radio yang tertib dan efisien, demi kelancaran dan keberlangsungan telekomunikasi dan informasi di bumi Katulistiwa. Tertib berfrekuensi, lancar berkomunikasi, komunikasi lancar, informasi benar. Kerja, 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 yes! Ayo nonton TVRI, media pemersatu bangsa. TVRI, media pemersatu bangsa. Ya, tepatnya di bulan September memang akan diselenggarakan pilkada serentak di beberapa wilayah di Kalimantan Barat, termasuk salah satunya Kabupaten Kapuas Hulu. Dan untuk memastikan itu, kami saat ini masih bersama Ketua KPU. Ya, Bang Ahmad Yani, ini masih terkait DPT yang selalu menjadi masalah dan dipermasalahkan. Tentunya DPT ini datanya harus benar-benar valid, jangan ada data ganda seperti itu. Nah, untuk memastikannya, tadi Bang Ahmad Yani menyatakan akan ada petugas DP yang mencocokkan data, mengunjungi langsung ke rumah warga. Nah, apakah benar seperti itu nantinya warga, petugas PPDP ini akan langsung mengunjungi warga, atau mungkin mereka hanya mengkolektifkan data saja tanpa langsung menemui yang punya hak pilih ini? Jadi pertama perlu kami tegaskan bahwasanya coklit serentak ini bukan yang pertama dilakukan, tapi sudah dilakukan di 2018 yang lalu, pilkada. Kalau kita pilkada gubernur. Nah, kenapa coklit serentak ini menjadi starting point terkait dengan penyusunan daftar pemilih? Karena di sinilah mulai semangatnya tadi. Kalau misalnya kita mereview ke pemilu dan pemilihan sebelumnya, memang petugas kita PPDP ini berjalan sendirian dalam tanda kutip. Jadi mereka melaksanakan tugas, melakukan pencocokan dan penelitian ke rumah-rumah warga hanya sendiri. Nah, sekarang kita ubah polanya, kita jadikan ini sebuah gerakan bersama sebagai komitmen kita sebagai bagian dari penyelenggara untuk mensupport petugas kita tadi. Jadi dari KPU, dari PPK, PPS juga ikut mendorong, mengawal proses ini. Kemudian juga teman-teman di Bawaslu, Panwas Kecamatan dan Panwas di desa atau kelurahan juga ikut mengawal proses ini. Jadi kita pastikan bahwasanya di tanggal 18 April yang akan datang ini akan menjadi sebuah gerakan yang sangat positif, saya pikir, dalam melakukan perbaikan-perbaikan terhadap daftar pemilih. Nah, apa yang dilakukan oleh petugas kita di lapangan ketika melakukan coklit, setidaknya ada 3 hal yang dilakukan. Pertama itu mencatat itu artinya pemilih ini belum masuk dalam daftar pemilih. Orang lebih seringnya nyebut DPT, sebenarnya DPT ini udah final kan. Ini kita dalam proses penyusunannya masih disebut daftar pemilih. Nah, dicatat misalnya ada pemilih baru, atau misalnya ada orang masuk ke kampung dari luar atau pindah domisili, misalnya dari Pontianak pindah ke Putus Ibau, maka kita catat sebagai pemilih baru di Putus Ibau asal yang bersangkutan sudah mengurus dokumen administrasi pendudukannya berupa KTPL, sudah beralih tempat tinggal di Kapuas Hulu. Kemudian yang kedua, memperbaiki. Apa yang diperbaiki? Jadi dalam daftar pemilih itu ada 13 elemen data. Misalnya yang sangat simpel adalah terkait dengan nomor NIK dan NKK-nya. Nah, kalau misalnya nomor NIK atau NKK kita keliru, kita bisa mengkonfirmasi ke petugas kita atau kita mengkonfirmasi kepada pemilih bahwa nomor NIK dan KK-nya ada kekeliruan dalam penginputan. Apa data dukungnya untuk memastikan KK dan KTP-nya valid? Yaitu mesti ada kopian KTP atau KK-nya kan, untuk memastikan datanya sesuai. Karena memang beberapa catatan kita juga terkait dengan NIK dan NKK ini yang keliru dalam penginputan. Kemudian yang ketiga, mencoret. Nah, mencoret pemilih. Mencoret ini ada beberapa hal yang dicoret karena statusnya TMS atau tidak memenuhi syarat. Pertama itu karena pemilih yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Kemudian yang kedua ganda, namanya tercatat 2 kali, baik di satu TPS atau dengan TPS yang lain.
Kemudian yang ketiga, pindah domisili. Nah, misalnya sudah pindah, yang awalnya alamatnya di Butusibo kemudian pindah ke Pontianak karena alasan tertentu, maka pemilih yang bersangkutan harus dikeluarkan atau dicoret dari daftar pemilih. Kemudian ada juga beberapa kategori yang lain. Oke, baik. Untuk petugas PPDP-nya sendiri di satu desa itu ada berapa orang, Bang? Sesuai dengan ketentuan PPDP ini kan, karena untuk pilkada ini jumlah pemilih per TPS itu maksimal 800. Jadi kalau misalnya jumlah pemilih di atas 400, dimungkinkan kita untuk merekrut 2 orang PPDP. 2 orang untuk 400? Di atas 400. Di atas 400? Nah, Oke. tapi untuk normalnya masing-masing TPS atau masing-masing PPDP ini 1 orang per TPS. Jadi satu satu TPS orang PPDP harus mengecek data paling banyak 800 pemilih di setiap TPS. 800 pemilih di Iya. setiap TPS. Itu yakin nggak ya satu orang itu bisa mengecek data sebanyak itu? Nah, kalau untuk Kapuas Hulu kita kemarin sudah melakukan pemetaan TPS, tidak ada satu TPS pun yang jumlah pemilihnya sampai dengan 800. 800. Jadi Ya. maksimal berapa banyak? Paling banyak 700-an. Itu udah paling Sampai banyak. 800 juga ya. Seputaran kota. Ya. Nah, seputaran kota. Kemudian juga ada juga di daerah-daerah tertentu yang terisolir, yang jauh dari pusat kecamatan dan kota, itu pemilihnya di bawah 50 gitu kan. Oke, ada beberapa daerah. Tantangannya juga beda-beda lah kan, karena Iya. luas wilayah dan geografis kita yang agak sulit gitu. Oke, kalau melihat ke belakang di pemilihan Pilpres misalnya, di pemilihan terakhir lah ya, di Kabupaten Kapuas Hulu sendiri untuk DPT bermasalah tidak, Bang Dani? Saya pikir seperti ini ya. Kami di KPU berkomitmen untuk menghadirkan daftar pemilih yang benar-benar akurat, yang terbarukan dan valid. Nah, namun demikian juga dalam proses berjalan kami perlu dukungan. Ya. Nah, perlu dukungan dari semua masyarakat yang berkepentingan terhadap ini supaya data ini benar-benar terbarukan atau terkonfirmasi kevalidannya. Ya. Nah, untuk itu tidak bisa hanya satu pihak. Artinya masyarakat lalu maksud kita masyarakat mesti proaktif juga untuk melakukan cross check terhadap kerja-kerja kita, sehingga kerja-kerja kita ke depan bisa lebih terukur, bisa lebih konkret, dan juga output yang dikeluarkan lebih baik. Nah, dalam prosesnya kita tidak menyangkal bahwasanya memang ada beberapa daftar pemilih yang mungkin bermasalah dalam tanda kutip. Ya. Misalnya seperti ini, kemarin kejadian pemilih yang misalnya yang dalam satu KK yang tidak dalam satu TPS. Nah, itu tadi salah satu sebabnya tadi karena memang penginputan NIK-nya atau NKK-nya yang keliru, sehingga harusnya pemilih yang bersangkutan dalam satu KK harusnya satu TPS kan, nggak mungkin di TPS yang lain. Nah, maka untuk ke depan kita sudah melakukan antisipasi ini. Kita berusaha memetakan di mana titik-titik kerawanan atau potensi-potensi DPT ini bermasalah. Oke, nah di mana titik-titik kerawanan atau DPT ini kira-kira bermasalah, di daerah mana saja? Kalau untuk daerah kita belum sampai ke situ, tapi kita lihat dari jumlah pemilihnya. Tentu kalau kita membuat komparasi, kita lihat dari aspek mobilitasnya. Nah, kalau misalnya di Butusibo ini kan mobilitas masyarakatnya tinggi. Ya. Beda misalnya dengan di kampung atau di daerah yang agak jauh. Nah, karena mobilitas masyarakat ini tinggi, maka tentu orang masuk dan keluar ini kan kita tidak bisa memantau secara persis. Nah, makanya untuk memastikan itu kita mesti melakukan pencatatan dan penelitian tadi ke rumah-rumah yang bersangkutan. Nah, bisa jadi terkait dengan administrasi, kadang orang pindah ini kan pindah fisik tapi tidak diikuti dengan pindah administrasi. Oke. Nah, itu yang kemudian juga menjadi kendala kita, sehingga dalam pencatatan itu kita mesti mencatat sesuai dengan bukti administrasinya. Nggak bisa secara faktual ya. Misal saya administrasinya tercatat di kecamatan, maka nama saya tercantum dalam DPT atau daftar pemilih di kecamatan, tidak di Butusibo, walaupun secara fisik saya domisili di Butusibo, misalnya seperti itu. Oke. Baik, Bang Ahmad Yani, kita masih punya beberapa segmen lagi. Pastikan Anda masih bersama kami di Bincang 56. Teknologi informasi bisa menjadi satu media untuk
percepatan dalam proses perubahan di segala hal. Teknologi informasi bisa menjadikan kita efisien dan efektif dalam setiap melaksanakan program. Capaian-capaian pasti akan lebih baik. Kita harus mampu mengikuti setiap perubahan dalam membangun satu kawasan termasuk Kalimantan Barat agar lebih mandiri. TVRI salah satu media yang menggunakan teknologi informasi yang semakin terupdate. Ayo kita tonton TVRI, media pemersatu bangsa. TVRI, media pemersatu bangsa. Bersama kita dorong roda pemerintahan di Kalimantan Barat dengan meningkatkan tata kelola dan nilai tambah investasi. Amankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan secara hukum untuk pembangunan Kalimantan Barat yang lebih baik. Bersama kita kelola kekayaan negara yang akuntabel untuk kemakmuran rakyat. Ayo nonton TVRI, media pemersatu bangsa. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik, kembali lagi bersama kami di Bincang 56. Ini masih terkait DPT. Kapan sih masyarakat bisa mengetahui terkait perbaikan, kemudian juga data validnya untuk DPT bisa dirilis kapan, Bang Ahmad Yani? Oke, jadi terkait dengan tahapan pemutakhiran daftar pemilih ini, yang pertama yang dilakukan tadi adalah proses coklit, pencocokan dan penelitian itu di tanggal 18 April sampai dengan 17 Mei. Nah, setelah proses ini berjalan, kemudian kami melakukan cross check terhadap kerja-kerja teman-teman PPDP. Misalnya terkait 3 hal tadi kan, yang mencatat, memperbaiki dan mencoret itu. Nah, itu di tanggal 11 Mei sampai dengan 2 Juni 2020. Nah, kurang lebih 1 bulan berjalan kita melakukan penelitian, melakukan cross check terhadap data-data yang sudah dihimpun oleh teman-teman PPDP. Kemudian nanti akan kita umumkan setelah kita merekapitulasi, kita umumkan dia jadi DPS. Nah, DPS itu di tanggal 29 Juni. Nah, jadi masyarakat bisa ngecek apakah namanya sudah tercantum dalam daftar pemilih atau belum. Nah, kalaupun misalnya masih ditemukan ada pemilih yang belum masuk dalam DPT, masih ada tahap perbaikan berikutnya. Artinya ada DPS HP nantinya. Nah, masyarakat bisa memberikan masukan dan tanggapan kita bahwa yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar pemilih dan akan kita tindak lanjuti untuk dimasukkan ke dalam daftar pemilih. Itu artinya perlu peran aktif dari masyarakat untuk melaporkan jika belum terdata. Iya. Makanya di awal tadi saya ingatkan dan menghimbau pada masyarakat untuk proaktif terkait dengan pendaftaran pemilih. Karena memang yang di tahapan ini kami lihat ada 3 tahapan kunci sebenarnya terkait dengan pemilihan ini. Pertama terkait dengan daftar pemilih, kemudian yang kedua pencalonan, dan yang ketiga pungut hitung. Nah, masyarakat seringkali konsentrasinya lebih kepada pencalonan. Nah, tadi kita sudah kebetulan siang tadi kita juga menyampaikan materi di para camat dan kades Kapuas Hulu. Nah, memang konsentrasi mereka lebih misalnya siapa calon yang akan diusung, misalnya seperti itu, partai apa saja yang mengusung dan lain sebagainya.
tapi agak mengabaikan dalam tanda kutip terkait dengan penyusunan daftar pemilih. Padahal ini bagian yang vital saya pikir, karena ini akan menentukan berapa jumlah pemilih yang akan menggunakan hak pilih nantinya. Yeah. Kemudian juga menentukan siapa yang akan terpilih nantinya Betul. melalui proses ini. Nah, maka kita mengharapkan partisipasi masyarakat, kebetulan yang tadi hadir ada para kades, para pimpinan di wilayah masing-masing, untuk juga mensosialisasikan ini, menyampaikan kepada masyarakat pemilih, ayo dukung, ayo kawal, ayo pantau proses ini supaya benar-benar berjalan sesuai dengan aturannya. Nah, jadi kita sangat mengharapkan dukungan dari masyarakat untuk memastikan bahwa proses ini berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku tadi. Nah, sejauh ini peran aktif masyarakat sendiri sudah baik belum untuk warga di Kapuas Hulu? Karena ini prosesnya akan berjalan, tentu kita mereview ke pemilu atau pemilihan terakhir, ya kan? Kalau yang sudah alhamdulillah untuk masyarakat kita di Kapuas Hulu cukup baik, kontribusinya terkait dengan penyusunan daftar pemilih, karena memang kita melibatkan banyak pihak tadi. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita juga membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan stakeholder terkait lah intinya. Jadi misalnya bupatinya memberikan arahan ke camat, kemudian camat memberikan arahan ke kades untuk mensukseskan tahapan ini. Jadi masyarakat juga tahu bahwa saat ini misalnya KPU sedang melakukan coklit serentak di setiap desa dan kelurahan yang ada di sini. Bagaimana dengan partisipasi pemilih di kabupaten ini, Bang Ahmad Yani? Untuk partisipasi pemilih di 2019 yang lalu terjadi peningkatan dari Pilkada Gubernur 2018. Kalau di Pilkada Gubernur 2018 tingkat partisipasi kita 79,21%. Kemudian di 2019 naik di angka 82%. Nah, artinya kan ada tren kenaikan partisipasi oleh pemilih atau masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu di 2019 yang lalu. Nah, harapan kita tren positif ini bisa kita pertahankan dan akan berupaya kita tingkatkan ke depannya di Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu tahun 2020. Nah, tentu sekali lagi saya nyampaikan kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh dukungan, butuh support dari semua pihak untuk bersama-sama mengawal proses ini berjalan sesuai dengan harapan kita. Tingkat partisipasinya baik, prosesnya bersih, jujur, transparan dan terbuka, kemudian outputnya juga berkualitas nantinya. Calon yang terpilih ada calon-calon yang betul-betul punya kapasitas, punya kompetensi dan kemampuan untuk memimpin daerah ini. Tapi kalau misalnya dilihat dari yang sudah partisipasi masyarakat kalau menghadapi pilkada gitu ya, pemilihan kepala daerah, antusiasnya, gregetnya lebih dapat nggak? Iya, kami coba menganalisa secara sederhana lah, misalnya seperti ini. Terlihat dari momen pemilu atau pemilihan. Nah, kalau misalnya di 2019 itu kan momennya pemilu. Istilah di kami itu rejimnya pemilu, pemilihan legislatif dan presiden. Nah, kalau pemilihan itu pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Nah, karena ini pemilihan bupati, kami berpikiran bahwasanya masyarakat akan sangat berkepentingan karena ini terkait dengan daerahnya, daerah kita kan. Jadi masyarakat punya kepentingan untuk menentukan siapa calon kepala daerah yang akan mereka pilih di TPS nantinya. Nah, dengan hal ini saya pikir akan juga berpengaruh terhadap tingkat partisipasinya. Sudah ada bocoran belum? Kira-kira ada berapa pasangan calon nanti yang akan memperebutkan? Kalau di kita kan tahapannya belum sampai. Yang jelas saat ini prosesnya sedang di partai politik. Nah, partai politik sedang melakukan penjaringan, asesmen lah istilah mereka di beberapa partai, kemudian beberapa bakal calon yang akan maju. Sampai saat ini kita juga belum bisa memprediksi berapa pastinya. Akan ketahuan nantinya ketika di tanggal 16 Juni pada saat pendaftaran bakal pasangan calon. Kalau untuk syarat di jalur independen begitu harus 10% dari jumlah DPT di pemilu terakhir ya. Nah, kalau untuk jalur partai itu ada berapa kursi minimalnya? Jadi terkait dengan pengajuan calon ini atau yang ingin mengajukan diri sebagai calon bisa melalui dua jalur tadi kan. Pertama itu jalur perseorangan,
syaratnya minimal 10% dan sebarannya di 12 kecamatan. Kemudian untuk jalur partai politik itu minimal 20% dari jumlah kursi parlemen. Nah, di Kapuas Hulu itu ada 30 kursi, artinya kalau misalnya 20% itu 6 kursi. 6 kursi. Jadi minimal 6 kursi. Kalau misalnya tidak cukup berarti mesti berkoalisi kan, seperti itu. Oke. Nah, untuk Kapuas Hulu saya pikir tidak ada satupun partai politik yang jumlah kursinya sampai dengan 6. Paling banyak itu 5. Artinya mesti berkoalisi dengan partai yang lain. Oke, baik, menarik sekali ya kalau berbicara tentang pilkada ini. Nah, dalam pandangan Bang Ahmad Yani sendiri selaku Ketua KPU, tingkat kerawanan di kabupaten ini dalam pilkada serentak di tahun ini seperti apa? Apakah dipandang akan rawan konflik begitu? Antar suku misalnya, atau gimana? Terkait dengan ini sebenarnya bukan menjadi domain kami untuk mengukur apakah daerah ini rawan atau tidak. Itu ada pihak lain yang saya pikir lebih kompeten, misalnya pihak keamanan, karena mereka punya perangkat untuk tapi Bang Ahmad Yani sendiri nih, dalam pandangan Bang Ahmad Yani sendiri seperti apa? Kalau saya lebih cenderung mereview ke belakang aja, yang udah pernah kita alami. Nah, misalnya di 2015 pada saat itu pilkada serentak juga kan, kebetulan ada dua pasangan calon yang berkompetisi. Nah, memang sempat waktu itu Kapuas Hulu ditandai sebagai daerah merah, atau dalam tanda kutip rawan, jadi kan. Nah, karena memang persaingannya sangat kuat, jadi kan, karena dua bakal pasangan calon, kemudian kombinasinya multi etnis, jadi kan. Nah, ini yang kemudian membuat para analis barangkali menyimpulkan bahwa Kapuas Hulu menjadi daerah yang rawan konflik pada saat itu di 2015. Nah, tapi dalam proses berjalan, seperti saya sampaikan tadi, ada 3 elemen kunci sebenarnya. Artinya masyarakat sebenarnya sudah cerdas di Kapuas Hulu kemarin, tidak mudah digesek-gesek atau diadu oleh pihak luar untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan di luar kewenangannya, misalnya melakukan anarkisme dan segala macam. Alhamdulillah kemarin pada saat penetapan pasangan calon terpilih tidak ada gejolak, tidak ada yang melakukan aksi dan lain sebagainya. Artinya proses ini berjalan dengan lancar. Nah, tentu ini berkat dukungan dari semua pihak juga, terutama pihak keamanan yang bisa memastikan bahwa masyarakat tidak melakukan tindakan-tindakan di luar kewenangannya. Oke, baik. Memang untuk menciptakan situasi yang kondusif jelang pilkada ataupun saat pelaksanakan, bahkan setelah selesai pelaksanaan pilkada, ini perlu sinergitas dari seluruh elemen masyarakat, termasuk juga dari KPU bersama pihak lain, misalnya keamanan dan Bawaslu. Nah, seperti apa ini sinergitasnya? Tapi jawabannya ditahan sebentar, usai jeda berikut. Pemirsa, kami masih akan kembali di segmen terakhir Bincang 56. Teknologi informasi bisa menjadi satu media untuk percepatan dalam proses perubahan di segala hal. Teknologi informasi bisa menjadikan kita efisien dan efektif dalam setiap melaksanakan program. Capaian-capaian pasti akan lebih baik. Kita harus mampu mengikuti setiap perubahan dan membangun satu kawasan termasuk Kalimantan Barat agar lebih mandiri. TVRI salah satu media yang menggunakan teknologi informasi yang semakin terupdate. Ayo kita tonton TVRI, media pemersatu bangsa. TVRI, media pemersatu bangsa. Terima kasih masih bersama kami di Bincang 56. Tadi ada pertanyaan yang belum terjawab terkait sinergitas berbagai pihak untuk menyukseskan penyelenggaraan pilkada serentak di Kabupaten Kapuas Hulu, Bang Ahmad Yani. Oke. Terkait dengan relasi atau sinergi kami dengan stakeholder terkait, saya pikir dari beberapa pilkada dan pemilu ini sangat baik hubungannya, baik dengan pemerintah daerah, kemudian dengan TNI Polri, dengan Bawaslu dan juga teman-teman media. Saya pikir sangat positif ya hubungannya, dan ini terbukti juga seperti yang saya sampaikan tadi, di pemilu dan pemilihan tidak ada
gejolak yang mencuat ke atas atau yang muncul ke permukaan terkait dengan ketidakpuasan kelompok-kelompok tertentu terhadap hasil yang sudah kita tetapkan. Nah, tentu ini saya pikir perlu kita pertahankan ke depannya, karena mengingat pilkada serentak di 2020 ini, apalagi pilkada bupati, memang menarik perhatian banyak pihak untuk ikut memantau dan mengawal proses ini. Nah, untuk itu sekali lagi saya ingatkan kepada kami, terutama teman-teman penyelenggara, seperti yang saya sampaikan pada saat pelantikan PPK kemarin, kita mesti punya value atau nilai yang perlu kita tanam dalam diri kita sebagai penyelenggara. Yang pertama, kalau yang saya istilahkan itu 4 on. Apa itu? Ini mungkin baru dengar kan? Ya. Nah, 4 on itu pertama itu vision, yang kedua action, yang ketiga passion, dan yang keempat collaboration. Jadi ini harus menjadi satu senyawa kali istilahnya gitu kan. Jadi harus menyatu dalam diri penyelenggara supaya output yang dihasilkan dari proses ini benar-benar berkualitas. Nah, misalnya vision, kita mesti punya visi sebagai penyelenggara. Niatnya mesti diluruskan dulu. Ya. Jadi penyelenggara ini pengen apa sebenarnya? Pengen berbuat atau berkontribusi untuk kebaikan dan kemaslahatan daerah atau sebaliknya. Nah, itu mesti diluruskan. Kemudian yang kedua action. Action ini kan tidak sembarang action kan? Asal kerja-kerja tapi tidak punya konsep misalnya seperti itu. Nah, setidaknya ada 4 rumus lagi. Ada 4 kartu as yang saya sampaikan pada teman-teman. Pertama itu mesti kerja keras. Kemudian yang kedua kerja cerdas, yang ketiga kerja ikhlas, dan yang keempat kerja tuntas. Nah, sehingga semua ini benar-benar kita mengeluarkan kemampuan terbaik kita yang bisa kita lakukan untuk daerah. Kemudian yang ketiga passion. Nah, dalam bekerja ini kita mesti nikmati itu, mesti nikmati yang menjadi apa yang kita kerjakan. Walaupun misalnya tanggung jawabnya berat, tugasnya berat, tapi kalau misalnya kita menikmati, kita melakukannya dengan hati, saya pikir itu tidak menjadi sebuah persoalan di kemudian hari. Tapi kalau misal sebaliknya, tentu ini akan jadi kendala. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kolaborasi. Nah, itu saya sampaikan tadi, kita nggak bisa kerja sendiri. Kita tetap butuh dukungan orang lain, kita tetap butuh mitra. Nah, saya sampaikan juga bahwa kita tidak pengen jadi superhero sini, bukan tidak pengen jadi Superman istilahnya kan. Nah, kita pengen jadi Avenger. Jadi orang-orang terbaik itu dikumpulkan, disatukan untuk memberikan yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Nah, makanya kita perlu kolaborasi dengan stakeholder terkait tadi, dengan TNI, Polri, Bawaslu, kemudian pemerintah daerah, teman-teman media dan masyarakat yang juga ikut berkontribusi di situ. Baik, kalau Bang Ahmadiani melihat penilaian masyarakat terhadap kepercayaan penyelenggara pemilu saat ini seperti apa? Kalau terkait dengan kepercayaan, saya pikir untuk saya nggak sebut daerah lain ya, untuk Kabupaten Hulu, saya masih positive thinking terkait dengan kepercayaan masyarakat tadi, bahwasanya masyarakat percaya bahwa kami KPU bisa menyelenggarakan pemilihan ini dengan baik. Nah, tentu ada tolak ukurnya tadi kan. Nah, makanya di awal kita selalu ingatkan kepada penyelenggara kita, karena ada 3 elemen kunci tadi kan, ada pemilih, ada peserta, ada penyelenggara. Nah, makanya penyelenggara ini juga mesti menunjukkan kapasitasnya sebagai penyelenggara, mesti profesional misalnya, mesti adil, jujur, terbuka, transparan, netral terhadap tahapan-tahapan ini, sehingga masyarakat memberikan dukungan dan kepercayaan bahwa betul KPU beserta jajaran bekerja dengan sebaik mungkin. Ini tolak ukurnya. Nah, tapi kalau misalnya sebaliknya, tentu ini jadi pertanyaan orang kan, masyarakat, apakah betul KPU bisa dipercaya, kan seperti itu. Dan nantinya akan berakhir di partisipasi pemilih juga kalau misalnya tidak percaya terhadap penyelenggara, nampaknya partisipasi pemilih juga akan mengalami penurunan begitu ya. Nah, tadi berbicara mengenai partisipasi pemilih untuk Kabupaten Kapuas Hulu sendiri 82% begitu ya. Ini angka di atas rata-rata untuk nasional. Nah, bagaimana untuk mempertahankan pemilih ini agar tetap di angka tersebut atau mungkin bahkan naik angkanya supaya lebih meningkatkan lagi partisipasi pemilih di kabupaten ini, Bang Ahmadiani? Ya, setidaknya ada beberapa langkah yang mesti kita siapkan untuk bagaimana kemudian tingkat partisipasi ini bisa bertahan dan bahkan meningkat. Pertama tentu terkait dengan kepercayaan publik tadi. Nah, itu mesti menunjukkan kapasitas kita sebagai penyelenggara bekerja dengan benar, dengan profesional dan proporsional sesuai dengan kapasitas. Kemudian yang kedua juga meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, misalnya terkait partisipasi ini kan bisa jadi bagian dari penyelenggara pemilihan, bisa juga ketika menggunakan hak pilih. Nah, salah satunya terkait dengan partisipasi menjadi bagian dari penyelenggara sudah kita lakukan. Kita sampaikan informasi ini ke semua pihak, masyarakat yang ingin andil, ikut
menjadi bagian dari penyelenggara, silakan berkontribusi sesuai dengan kemampuannya dan daerahnya masing-masing tadi. Nah, kemudian bagaimana mendorong supaya masyarakat berpartisipasi? Tentu banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, misalnya kita bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu, bisa jadi dengan teman-teman media untuk mensosialisasi dan mempublikasikan kegiatan-kegiatan kita, bisa jadi dengan aparatur desa misalnya, pihak kecamatan. Nah, intinya semua komponen yang punya kemampuan dan kapasitas di sini bisa kita libatkan untuk meningkatkan partisipasi. Kemudian yang lain-lain mungkin sosialisasi melalui media sosial salah satunya kan, karena memang sekarang zamannya IT, tentu masyarakat lebih akrab dengan HP misalnya, dengan gadget untuk melihat perkembangan-perkembangan terkait dengan tahapan pemilihan. Oke, baik, terima kasih Bang Ahmad Yani telah hadir bergabung bersama kami dalam Bincang 56. Saya berikan kesempatan untuk Anda memberikan himbauan ke masyarakat ataupun ajakan dalam pelaksanaan pilkada di tahun ini. Oke, baik, terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih pada masyarakat Kapuas Hulu yang telah berkontribusi pada pemilihan umum tahun 2019 yang lalu. Ini terbukti dengan tingkat partisipasinya di atas rata-rata nasional 82%. Harapannya ke depan tingkat partisipasi ini bisa kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Nah, untuk itu kami menghimbau pada masyarakat untuk mengawal proses ini, untuk mengawal tahapan pemilihan ini mulai dari penyusunan daftar pemilih, kemudian pencalonan sampai dengan penghitung nantinya, sehingga apa yang kami lakukan bisa dipantau, bisa dinilai, bisa dikoreksi dan dikritisi. Kalau misal kami salah, silakan sampaikan dan tegur. Kalau misal kami benar, beri dukungan kepada kami. Nah, untuk itu walaupun misalnya Kapuas Hulu ini kabupaten paling timur Kalimantan Barat, saya pikir tidak kemudian lalu kita rendah diri dengan posisi kita karena daerah yang terisolir, yang terpencil, yang terjauh. Justru dari sinilah saya pikir, karena aliran sungai Kapuas ini hulunya di Kapuas Hulu, kita coba mengalirkan mata air yang jernih sampai ke Pontianak nantinya. Nah, jadi melalui tahapan ini kita ingin menghadirkan pemilihan yang jujur, yang adil, yang bersih, berkualitas dan transparan, sehingga masyarakat memberikan kepercayaan kepada KPU sebagai penyelenggara untuk bisa melaksanakan tahapan ini. Kemudian yang terakhir, saya ada membuat sedikit catatan yang mungkin bisa menjadi perenungan kita bersama. Memilih itu adalah pertautan nurani dan logika. Banyak calon yang menawarkan angka-angka. Jangan jadikan lembaran kertas berseri sebagai berhala. Sudah saatnya nurani kita yang bicara dari balik bilik suara. Demikian. Sudah saatnya nurani kita yang bicara dari bilik suara. Terima kasih Bang Ahmad Yani, dan terima kasih juga buat Anda pemirsa yang telah menyaksikan Bincang 56. Sampai jumpa.